Wa fi lafdhin lil muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, alaikum bi rukhsatillah allati rakhasa lakum. Artinya apa? Ambillah, wajib atas kalian mengambil rukhsah, keringanan yang memang Allah berikan kepada kalian. Allati rakhasa lakum, di mana keringanan yang Allah berikan, sehingga dia ikut apa namanya, sholat bersama imam rawatib di awal waktu. Maka ada dua cara disebut. Artinya malam nanti dia bisa ikut sholat lagi. Sebenarnya kalau dalam satu masjid ada dua sholat malam dan awal udah ada witir, itu dimakruhkan oleh ulama. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Taisirul Anlam Syarah Umdatul Ahkam, masih pada pembahasan bab shaum fi safar. Hadis yang kita akan baca insyaallah adalah nomor hadis yang al-hadits al-thalith wa 80 ba'da al-mi'ah, hadis yang ke-183. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Darda semoga Allah meridainya, ia berkata, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syahri Ramadan fi harri syadid. Abu Darda mengkisahkan dirinya ketika bersama Rasulullah SAW menjalankan atau lagi safar. Kharajna, kami telah keluar safar ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah, dan waktu itu di syahri Ramadan, di bulan Ramadan, dan di waktu itu bulan Ramadan fi harri syadid, dalam keadaan musim panas, panasnya yang sangat, ya, panas yang sangat. Jadi panasnya bukan panas biasa, tapi yang sangat panas. Hatta in kana ahaduna la yada'u yadahu ala ra'sihi min syiddatil har, sampai-sampai adalah salah seorang di antara kami, karena sangat panasnya di bulan Ramadan waktu itu, dan kami keluar safar bersama Rasul, saking panasnya, la yada'u yadahu ala ra'si, sungguh ada di antara kami yang sampai meletakkan tangan dia di atas kepalanya. Jadi seakan-akan tangan itu dijadikan untuk berfungsi sebagai peneduh, karena min syiddatil har, karena panas yang sangat. Sehingga mungkin di antara kita juga seperti itu, ya, tanpa sadar karena panas yang sangat, maka tangan kita langsung kita angkat ke atas untuk kita jadikan payung pelindung kepala kita. Karena apa? Saking panasnya. Dan ini menunjukkan isyarat bagaimana keadaan yang sangat panas di waktu Abu Darda dan bersama sahabat yang lain ketika mereka safar bersama Rasul di bulan Ramadan yang sangat hawa panas.
Wa ma fina sha'im. Masya Allah. Karena saking panasnya waktu itu, maka tidak ada di tengah-tengah kami yang berpuasa. Artinya mereka ketika itu semuanya iftar, berbuka. Illa Rasulullah SAW wa Abdullah ibn Rawahah. Tidak ada yang puasa di tengah kami kecuali hanya Rasulullah dan sahabat Abdullah ibn Rawahah. Hanya 2 orang. Wallahu a'lam berapa jumlah para sahabat yang safar waktu itu bersama Rasul, maka wallahu a'lam karena tidak ada penjelasan secara detail. Mungkin ada riwayat yang lain yang disebutkan dalam riwayat yang lain, tetapi di sini tidak disebutkan. Jadi tidak ada yang puasa ketika itu di tengah-tengah kami kecuali hanya 2 orang, yaitu Rasulullah dan Abdullah ibn Rawahah. Ini kisah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, demikian pula Imam Baihaqi. Al-makna al-ijmali, makna secara global hadis ini, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabi fi Ramadan fi ayamin syadidil har. Jadi Rasulullah waktu itu keluar bersama para sahabat, dan waktu itu di bulan Ramadan. Yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan ya bulan puasa. Itu sudah dimaklumi di kalangan kaum muslim. Sehingga kalau sampai ada orang muslim tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur, maka ini sesuatu yang gharib, yang ironis, yang aneh. Nah, ketika itu di hari-hari yang panasnya sangat, fa min syiddatil har lam yasum minhum illa an-nabi wa Abdullah ibn Rawahah al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan ketika itu tidak ada di antara mereka yang safar bersama Nabi karena saking panas yang sangat, ya, berpuasa di mereka kecuali Nabi dan sahabat Abdullah ibn Rawahah al-Ansari radhiyallahu anhu. Fahuma tahammala asyiddah wa shama. Dan keduanya juga menanggung panasnya keadaan waktu itu yang sangat panas. Tapi keduanya, Nabi dan sahabat Abdullah ibn Rawahah, tetap berpuasa. Mimma yadullu ala jawazi siyam fi safar wa in kana dhalika ma'al masyaqqah allati la tasilu ila haddi tahlukah. Maka dari peristiwa hadis ini di antara petunjuk bahwa bolehnya berpuasa bolehnya puasa ketika safar, walaupun waktu itu juga keadaannya disertai dengan rasa berat. Jadi berpuasa safar sangat panas kan menjelaskan betul-betul berat. Tetapi keberatan waktu itu tidaklah sampai mengantarkan kepada kebinasaan. Maka dalam hal ini, maka tetap masih sahnya dan bolehnya berpuasa ketika safar walaupun kondisi yang sangat berat. Tetapi yang penting tidak sampai mengantarkan kepada kebinasaan. Kalau sudah mengantarkan kepada kebinasaan, maka puasanya justru haram. Ketika itu tak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dari firman Allah, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian binasakan atau kalian bunuh diri kalian. La dharar wala dirar. Janganlah kalian membahayakan diri kalian dan membahayakan orang lain. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Dan jangan kalian binasakan, kalian jatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Jadi prinsipnya bahwa safar walaupun dalam keadaan berat boleh, yang penting tidak sampai mengantarkan kebinasaan. Sebagaimana kisah-kisah yang mungkin kita juga pernah mengalami demikian, dan sebagaimana pernah hadis yang dialami seorang sahabat yang bernama siapa? Yakni sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami. Dia adalah orang yang semangat berpuasa di atas kebaikan, sahabat yang terus menerus safar sehingga dia
rasanya tidak ingin dan berat bagi dia, tidak suka kalau dia harus berhutang puasa, sehingga dia lebih suka berpuasa walaupun dia safar. Yang penting apa? Tidak sampai mengantarkan kepada kebinasaan. Kemudian berikutnya al-hadithur rabi'u wa thamanuna ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-184. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir ibnu Abdullah, semoga Allah meridainya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu dalam safar. Nah, ketika Rasulullah safar dan safar bersama para sahabat, fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi. Maka Rasul melihat di sana adanya sahabat yang safar itu lagi berkerumun, ya, berebut, ya, ramai, sampai di sana ada seseorang qad dhullila alaihi. Jadi kadang ada temannya yang dijadikan apa? Untuk berteduh. Nah, ini mungkin keadaan kita juga seperti itu ya. Kalau kita safar bareng-bareng kadang gitu. Jadi teman kita deketin untuk berteduh ke teman kita. Nah, itu masya Allah ya, ternyata terjadi di para sahabat dan itu dilihat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persis sebagaimana keadaan kita. Cuma bedanya di sini ketika itu Ramadan dan berpuasa. Faqala, maka Nabi bertanya, "Mahadha, apa-apaan ini?" Apa-apaan ini? Qalu shaimun. Mereka menjawab, berpuasa ya Rasul. Maka qala, Nabi menjawab, bersabda, "Laisa minal birri asyamu fis safar." Tidak ada dari kebaikan kalau posisi seperti ini kalian berpuasa ketika kalian safar. Wa fi lafdhin lil muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, "Alaikum bi rukhsatillah allati rakhasa lakum." Artinya apa? Ambillah, wajib atas kalian mengambil rukhsah, keringanan yang memang Allah berikan kepada kalian. Allati rakhasa lakum, di mana keringanan yang Allah berikan kepada kalian. Makna secara global, karena Rasulullah SAW fi ahadi asfari, maka adalah Rasul ketika itu di antara salah satu perjalanan safar dulu bersama para sahabat, fara'an nas mutazahimin wa rajulan qad dhullila alaihi. Jadi Nabi melihat apa? Mereka berdesak-desakan, bersempit-sempit. Ada sampai seseorang mereka menjadikan sahabat yang lain dijadikan tempat berteduh. Fasalahum an amri, maka Nabi bertanya kepada mereka dari perkara mereka. Qalu innahu sha'imun wa balagha bihi adh-dhama'u hadzal had. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami berpuasa sampai merasakan haus dalam keadaan yang seperti itu." Nah, faqala ar-rahimul karim sallallahu alaihi wasallam, maka berkata yang pengasih, artinya Rasulullah SAW itu sangat kasih kepada sahabatnya, kepada umatnya, yang memang Rasulullah telah disifati dengan akhlak yang mulia, akhlakul kirim atau akhlakul kirimah. Maka Nabi mengatakan, innas siyama fis safar laisa minal bir. Sesungguhnya berpuasa di safar, ketika safar, maka tidak dari termasuk kebaikan. Walakin alaikum bi rahsatillahi allati rakhasa lakum, akan tetapi semestinya kalian ambil keringanan yang memang Allah telah berikan keringanan atas kalian. Jadi seperti itu. Jadi ini artinya apa? Jangan sampai kalian menolak dari keringanan yang memang Allah berikan dalam ibadah kalian, sehingga jangan sampai kemudian kalian justru apa? Menyiksa diri kalian. Yu'khadhu minal hadits, maka apa yang bisa diambil dari hadis ini, jawazus siyam fis safar wa jawazul akhdhi bir rukhsah bil fitr. Bolehnya berpuasa ketika safar dan bolehnya pula mengambil keringanan, artinya berbuka ketika safar. Anna siyama fis safari laysa yakni
birra atau birran, sesungguhnya berpuasa ketika safar bukanlah kebaikan, wa innama yujzi wa yasqutul wajib. Maka biasanya itu mencukupi bahwa gugurnya kewajiban. Annal afdala ityanu rahsallah ta'ala. Maka sesungguhnya yang paling afdal maka apa? Mendatangkan ya daripada keringanan yang Allah berikan, allati khufifa biha ala ibadi, yang memang diberikan keringanan dengannya atas hamba-hambanya. Kemudian ikhtilaful ulama, ada terjadi perselisihan di antara para ulama. Ikhtilaful ulama fi shaum Ramadan fi safar. Sebagaimana yang telah kita bahas dan insyaallah taala sudah mencukupi, dan saya tidak akan berpanjang lebar dalam pembahasan tentang masalah ini. Jadi kemarin di antara kesimpulan yang ada minimal ada 3 pendapat ya di antara para ulama yang bagaimana safar ketika puasa ketika safar itu, maka minimal ada 3 pendapat. Maka salah satunya yang disebutkan barakallahu fikum, ada yang menyatakan tetap bahwa puasa ketika safar itu maka hukumnya tetap boleh ya. Jadi tetap diberikan boleh dan tetap sah ya. Dan bahkan mungkin ketika itu afdal jika memang ketika safar dia berpuasa keadaannya ya enjoy saja, tidak memberatkan, tidak menghalangi dia untuk melakukan amal-amal ibadah yang lain. Artinya ketika puasa sholat berjamaah tetap kuat ya, tidak malas. Jadi jangan sampai memaksakan ketika safar berpuasa mau sholat saja tidak bisa berdiri, ini berat namanya. Maka yang seperti itu afdal. Kemudian pula pendapat yang kedua, puasa itu tidak memberatkan ya. Puasa itu yang pertama puasa itu yang tidak memberatkan dan tidak ini jelas itu afdal puasa. Adapun yang kedua puasa berat sehingga menghalangi dia untuk melakukan kebaikan yang lain, maka di sini berbuka lebih utama. Adapun kalau sampai dia safar puasa justru memudaratkan sampai mengantarkan kepada kebinasaan, sampai pingsan-pingsan dan yang lainnya, justru ibadah puasanya haram. Wallahu a'lam. Kemudian al-haditsul khamis wa 80 ba'da al-mi'ah. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang 100 ke 185. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya, ia berkata, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami bersama Rasulullah waktu itu di dalam sebuah perjalanan safar. Faminna as-sha'im wa minna al-muftir. Ternyata waktu itu ada di antara kami yang safar bersama Rasul, ada yang tetap berpuasa, ada pula yang tetap ada yang tetap berpuasa, ada yang berbuka. Tetap dia puasa, tetap kemudian ada yang berbuka. Qala fa nazalna manzilan fi yawmin har wa aktharuna dhillan sahibul kisa wa minna man yattaki syamsa bi yadihi. Maka kami waktu itu sempat singgah ya di suatu tempat karena memang di hari-hari yang panas, dan kebanyakan di antara kami wa aktharuna mereka bernaung sahibul kisa. Artinya ada mungkin di antara temannya yang punya bajunya agak lebar. Nah, jadi begitu. Jadi ada yang seperti itu. Dan di antara kami pula ada yang mereka ingin menghindar atau dia menjaga panasnya matahari itu dengan tangan dia. Nah, sebagaimana hadis yang sebelumnya. Ya, diletakkan di kepala begitu. Yang lainnya berteduh di orang-orang yang punya baju yang bisa untuk berteduh. Kemudian fasaqata as-shaum wa qama al-muftirun. Nah, waktu itu
Disebutkan di sini fasaqatus shaum wa qamal muftirun. Artinya ada yang menggugurkan puasa dan kemudian ditegakkan orang yang berbuka. Fadarabu al-abniyata wa saqu ar-rikab. Maka kemudian pula ada yang memberi minum kendaraan mereka, dan Rasul mengatakan dhahabal muftirun al-yawma bil ajr. Maka artinya apa? Bahwa orang-orang yang berbuka hari ini telah dia jalani dan dia pula tetap mendapatkan pahala. Makna secara global bahwa tentang hadis ini, para sahabat bersama Nabi waktu itu menjalani salah satu safar, sebagian mereka ada buka, sebagian mereka ada tetap puasa. Dan Nabi pula menetapkan keadaan mereka sebagaimana seperti itu. Ada kemudian mereka singgah karena di hari yang panas, istirahat, ya, keadaan mereka seperti itu. Jadi itu yang disebutkan. Maka di antara faedah yang insyaallah taala yang bisa kita ambil dari riwayat hadis ini, barakallahu fikum, yang disebutkan kita simpulkan hadis itu sebagaimana kisah sahabat tadi, barakallahu fikum, bolehnya berbuka, ya, atau berbuka ketika bepergian karena Nabi menyetujui kedua hal itu. Jadi pada intinya, ya, ketika seseorang itu safar, boleh juga dia mengambil rukhsah untuk berbuka, boleh pula tetap berpuasa. Kemudian berikutnya, para sahabat tidak memiliki harta dunia, namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk menempuh kesulitan jihad di jalan Allah. Jadi karena sebagaimana yang disebutkan tadi, begitulah mereka para sahabat. Dan kita masih ingat ada sahabat yang kita kenal, Haribat ibnu Sariyah, di mana sahabat termasuk Ahlus Sufah, ya. Dia tidur di di balai Masjid Nabawi waktu itu, memang karena miskinnya, ya, tapi dia bersemangat untuk jihad sehingga dia pernah datang kepada Nabi. Intinya apa? Dia minta baitul mal atau harta mal supaya dia sebagai perbekalan untuk berangkat. Tapi ketika itu datang kepada Nabi mengatakan sudah tidak ada lagi bekal dan modal untuk kalian jihad. Maka kemudian dia berpaling dalam keadaan meneteskan air mata. Itulah sahabat yang bernama siapa? Jadi yang dikenal dengan hadis yang mulia, yang disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Jadi itu diantaranya yang sahabat yang begitu semangat mereka walaupun tidak punya modal, tapi tetap mereka ingin berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian keutamaan melayani sahabat-sahabat dan keluarga. Ini termasuk ajaran agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan orang-orang bilang itu telah mendahului kita dalam hal ini. Berbeda dengan sikap mayoritas orang-orang yang suka menunjukkan diri dan mereka memiliki sifat al-kibir. Tidak berpuasa ketika safar itu lebih afdal, apalagi kalau dengan tidak berpuasa itu ada manfaatnya. Dan sebagaimana penjelasan yang awal, ya, sebagaimana saya sebutkan bahwa dalam sirah Nabawiyah, peperangan yang terjadi, jihad yang terjadi di masa Nabi itu di bulan Ramadan, termasuk apa? Ketika peristiwa Ghazwul Badr, Ghazwul Furqan. Jadi kalau Masya Allah mereka dalam arti tetap berpuasa, tapi ketika puasa mereka harus menghalangi dan lemahnya kemudian mereka ketika menghadapi lawan, maka justru yang afdal apa? Mereka berbuka. Dan inilah yang dimaksudkan apa? Safar lebih afdal dalam arti tidak berpuasa tadi. Artinya apa? Ketika safar tidak berpuasa akan lebih afdal apabila memang apa? Bahwa ketika itu ada maslahah manfaatnya, menguatkan badan ketika menghadapi apa? Musuh-musuh dan lain-lain. Karena berfaedah berpuasanya apa? Untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kalau antum safar bersama keluarga, sementara antum mungkin satu-satunya laki-laki yang kuat, ya. Jadi ketika kemudian antum puasa harus mungkin saja harus ngeban, ya, banyak kempos atau mungkin yang lain, ya. Kalau antum loyo, bagaimana?
yang lainnya nanti tambah tidak punya kekuatan. Justru ketika itu antum berbuka, maka tentu lebih afdal. Kenapa? Memberikan kemaslahatan yang lain. Sementara kalau antum berpuasa itu namanya apa? Istilah apa? Takmilul istilah apa? Sifatnya yang yakni maslahah takmiliyah, kemaslahatan untuk penyempurnaan ibadah dia untuk dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sedang faedah berbuka dalam keadaan seperti itu bisa untuk orang lain juga seperti yang disebutkan di awal tadi. Dari sisi ini maka berbuka adalah lebih afdal. Agama Allah, agama Islam menganjurkan untuk bekerja dan meninggalkan sifat bermalas-malasan. Islam pula menyajikan bagi orang yang suka bekerja dengan pahala yang besar, dan Islam mengutamakannya dari orang yang memfokuskan diri untuk beribadah saja. Maka perlu diperhatikan. Jadi gak ada alasan kalau kemudian puasa karena puasa tidak mau kerja, fokus puasa, ini nggak tepat, ya. Maka kalau memang itu sudah tanggung jawab dia dan dia menjadi seorang amal pekerja, ya tunaikan pekerjaan itu. Kalau kemudian dia kebablasan ketiduran, ya minta uzur, ya. Mungkin ada mestinya masuk jam 8 bablas, tapi minta libur, ya tidak apa-apa, cutinya diambil. Nah, tapi tetap harus memberitahu, jangan sampai artinya itu menjadi hujah, orang puasa tidak boleh dimacam-macamin, tidak boleh salah-salahin, tidak bisa seperti itu, ya. Jadi artinya apa? Ya tetap apa yang bisa dia kerjakan, ya kerjakan. Nah, demikian pula mungkin pekerjaan rumah, ya bisa kerja bareng sama-sama, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, inilah hakikatnya motivasi agama Allah tidak diketahui oleh orang-orang yang mempropagandakan atau yang menyuruhkan bahwa agama Islam ini adalah penghalang, seakan-akan keaktifan bekerja, kemajuan. Kalau orang itu belajar sunnah, belajar tauhid, orang bermasalah, seakan-akan tetap aja tidak maju. Demikian itu tidak benar, ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Seberapa hadis kita baca? Sudah lumayan. 3 hadis ya, hanya 3 hadis kita baca. Baik, kita baca satu lagi. Al-hadits sadis wa thamanu ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-186. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari istri Nabi Aisyah, semoga Allah meridainya. Kana yakunu alayya as-sawm fi Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Kana yakunu alayya, bahwa aku, kata Aisyah, punya tanggungan puasa Ramadan, artinya punya qadha, punya utang. Ini kata Aisyah, sebagaimana layaknya wanita. Jadi wanita, maka itu mereka diberi cuti oleh Allah, tidak beribadah, tidak sholat, tidak puasa, ya, minimal sepekan. Karena sebab apa? Datang bulan atau haid. Dan sebagaimana Aisyah juga demikian, ya, kecuali wanita-wanita yang memang sudah ada masa menopause, ya, artinya apa? Sudah tidak lagi haid, itu beda. Kemudian fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban, maka aku tidak mampu untuk mengganti puasa tanggunganku, ya, ma'asri an aqdiya, kecuali fi Sya'ban, di bulan Sya'ban. Jadi seperti itu. Nah, kalau mana secara global bahwa Aisyah punya qadha Ramadan, dan karena kecintaan Nabi kepadanya dan bagusnya adab Nabi dan bagaimana perhatian Nabi, Masya Allah, Rasulullah SAW luar biasa, cinta sama istrinya, baik adabnya, perhatian sama istrinya, ya, termasuk apa? Bagaimana bergaul, bermuamalah juga, ya, sampai kemudian apa?
dia menunda, mengakhirkan qada puasa sampai bulan Sya'ban. Sementara kita tahu Sya'ban sudah mendekati Ramadan. Ya, dan Rasulullah SAW beliau banyak berpuasa. Dan Rasulullah SAW pula menetapkan, mendiamkan yang seperti ini. Apa yang bisa kita ambil hadis? Faedah hadis ini, jawazu ta'khiru qada Ramadan ila Sya'ban ma'al udhr. Bolehnya mengakhirkan qada, artinya apa? Menyaur ya dari Ramadan bisa sampai Sya'ban, disertai karena uzur. Nah, uzurnya apa? Ya karena yang melayani Rasulullah, ya, menemani Rasul SAW ketika safar, banyak, ya. Anal afdal at-ta'jil ma'a ghairil 'adl. Tentu qada itu yang paling utama ya disegerakan, ya, bersama apa? Tanpa adanya uzur. Dan Aisyah radhiyallahu anha maka menjelaskan uzurnya seperti itu. Annahu la yajuzu ta'khirul qada ila Ramadan at-tali. Tidak boleh mengakhirkan qada sampai ketemu Ramadan berikutnya. Kalau sampai seperti itu tanpa uzur, bukan karena sakit, mestinya dia harus sahur, harus ganti. Tapi bukan karena sakit, dia tidak ganti sampai ketemu Ramadan, maka double di samping wajib taubatan nasuha, dia tetap qada, dia pula harus membayar fidyah. Nih, jadi seperti itu yang disebutkan oleh Syekh bin Baz, wallahu a'lam. Maka di sini disebutkan waqtalafal ulama fi wujubil kafarah ma ta'khir ila dukhuli Ramadan akhar. Wa madhhab al-Hanabilah an alaihi al-kafarah idza akhara li ghairi udhrin. Nah, seperti tadi. Maka terjadi perselisihan di antara para ulama tentang wajibnya apa tadi disebut dengan kafarah. Kalau kita bisa sebut dengan fidyah. Karena apa? Wajibnya kafarat karena disertai dia mengundur, memperlambat, mengqadha sampai masuk Ramadan berikutnya. Maka pendapat Hanabilah, ya, sesungguhnya dia wajib kafarat apabila memang dia sengaja mengakhirkan tanpa ada uzur, ya, tanpa ada apa? Tanpa uzur, ya, wajib dia. Jadi seperti itu. Kemudian faedah yang berikutnya husnul ushrah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana bagusnya pergaulan Aisyah, ya. Jadi seperti itu. Maka oleh sebab itu kita berdoa, razaqallahu nisa'ana al-qudwah biha. Semoga Allah anugerahkan kita semua bagaimana istri-istri kita, bagaimana suami-suami kita juga bisa meneladani Rasul, dan sebagaimana istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimana mereka adanya mahabbah, adanya husnul adab, ya, kecintaan, saling menyayangi di antara mereka, ya, kemudian bagusnya pergaulan mereka, ya, jadi seperti itu, perhatian mereka, kepedulian mereka, jadi gotong royong mereka, jadi seperti itu. Ini penting, ya. Jadi seperti itu. Maka oleh sebab itu jangan sampai jadi, ya, zaman kita ini kan zaman HP, ya. Ini khawatirnya kalau jangan sampai kalau kemudian kita ada masalah yang tidak selesai di keluarga, curhatnya sama HP. Justru temennya HP, jangan sampai lo, ya. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Jadi ada masalah sama istri, ya, tidak diselesaikan. Mungkin kemudian dia pergi, mungkin duduk di depan di ruang tamu, maka dia apa? Ya, bercengkrama dengan HP. Ini tidak benar. Masalah diselesaikan. Kenapa? Masalah yang sekecil apapun, itu harus segera selesai. Kenapa? Kadang-kadang kalau itu tidak segera selesai, nanti tambah banyak lagi. Akhirnya apa? Tambah bingung sendiri nanti. Ya kan? Nah, biasanya kalau laki-laki biasanya lebih enjoy, lebih santai. Menganggap suatu masalah itu apa? Ya, santai-santai aja, kayak nggak ada masalah.
dia sudah keluar kayak sudah selesai kan? Tapi kalau istri masih nyimpen. Nah, ini perlu diperhatikan. Baik, maka oleh sebab itu ya memang kita perlu ya harus betul-betul ya lebih sensitif itulah ya sama istri kita ya. Jadi jangan kemudian punya istri kok ngambulan, ya jangan gitu ya, jangan tidak seperti itu, tetap harus diperhatikan. Mungkin saja ya butuh kita mungkin deketin ya, butuh kita peluk ya enggak? Iya perlu. Yang penting jangan siang Ramadan aja. Kalau siang Ramadan biasanya berat. Ya apa-apa ya, harus seperti itu tetap ya. Jadi bagaimana peduli istri kok sibuk, masya Allah. Ya kok dia gimana gitu. Ya apa yang kita bisa. Nah baik. Jadi seperti itu. Wallahu alam. Itu insya Allah taala semoga bermanfaat. Nah. Menyebutkan tentang jumlah rakaat salat tarawih, untuk salat tarawih. Ada sebuah kesepakatan dari apa yang disebutkan Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, bahwa para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan dan ukuran tertentu di dalam sholatul lail. Ini kesepakatannya. Jadi gak ada adanya batasan dan ukuran tertentu. Karena apa? Karena itu sholat nafilah. Sholat nafilah itu sebagai apa? Tambahan, penyempurna, menempel, menutupi. Nah, maka barang siapa yang ingin bahwa ia memperpanjang dalam berdiri lebih lama, jadi panjang ketika dia posisi berdiri dalam sholat nafilah dia mulai tadi, dia ingin panjang lama, tapi rakaatnya sedikit aja ya. Dan sebaliknya pada semua yang ingin rukunya supaya banyak dan sujudnya, berarti rakaatnya diperbanyak, tapi tetap dilaksanakan dan diberikan hak-hak rukun dan syarat sholat. Maka jangan sampai misal saja di kita Indonesia ini kan ada yang fanatik dengan 11 rakaat, ada pula yang 13 rakaat, ada pula yang fanatik 23 rakaat. Ya. Maka ya tidak perlu kemudian berbangga. Ya, saya lu 11 rakaat tapi panjang. Ya, saya 23 kan banyak sujud rukuknya. Tapi ternyata rukuk sujudnya tidak tumanina, ya tidak benar juga. Ya. Justru yang semesti kalau kita pilih yang 11 rakaat, maka ya bisa ya lebih tumanina, lebih nyantai. Ya. Artinya kita nggak menyalahkan yang mau sholat 23 rakaat, fadhal. Mau yang 36, fadhal. Mau yang 41, fadhal. Ya. Yang penting ya jangan cepat-cepat. Ya. Sujudnya yang bagus, bagaimana rukun sujud, rukuk juga demikian. Nah, yang terjadi adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama yaitu tentang jumlah rakaat salat tarawih tadi. Jadi kalau qiyamul lail kan kita tahu qiyamul lail apa? Bisa tahajud, berarti dilakukan setelah tidur. Ada pula qiyamul lail memang waktunya karena apa? Dari ba'dal isya sampai fajar kan? Atau namanya apa? Tarawih. Kalau di Ramadan kan tarawih. Itu qiyamul lail. Ya. Nah, adapun kalau jumlah sholat tarawih ini ada perselisihan. Artinya di kalangan ulama sebagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Ats-Tsauri, Imam Syafi'i,
Ahmad Ibnu Hanbal dan yang lain, mereka mengatakan apa? Jumlah rakaat salat tarawih itu tanpa salat witir 20 rakaat. Ini Abu Hanifah, Tsauri, Syafi'i, Ahmad tanpa witir 20 rakaat. Dan ini ternyata apa? Imam Qadhiyyah juga demikian. Dan bahkan Imam Qadhiyyah menyatakan ini disadarkan pendapat jumhur. Makanya Saudi terutama Masjidil Haram, Nabawi, Qiblatain, Kuba pakai ini. Kalau sekarang agak pendek karena posisi pandemi. Ini yang dipakai ya untuk di Saudi. Cuma sayangnya kalau kita di Indonesia ini pakai yang ini cepatnya ini loh. Tambah lebih capek dari yang 11. Ya, mulutnya juga capek. Kenapa? Fatihah belum selesai. Capek. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, jadi ini kalau di Saudi Masya Allah nikmat gitu ya. Jadi seperti itu. Adapun Imam Malik ini Malikiyah berpendapat jumlah rakaat salat tarawih 36 rakaat. Wah. Kalau 36 itu berarti ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salat kali berapa? 13 ya. Masya Allah. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan menyebutkan tentang pendapat Imam Ahmad ya tadi 20. Ya. Demikian pula 36 tanpa salat witir. Termasuk 11. Sebutkan semua. 13 dengan witir. Semuanya adalah bagus. Nah, yang penting apa? Ditunaikan rukun syarat sholat. Saya mau pilih yang 36, fadhal. Ana pilih yang 23. Fadhal. Berapa? Saya pilih hanya 2 rakaat tambah 1. Tidak umum. Kecuali kalau sendiri ya. Karena mungkin karena kita capek kerja, kita ingin tetap jam Ramadan, sehingga apa? Ya, kita bangun mungkin menjelang sahur. Karena kita mungkin ngantuk luar biasa, kita ambil 2, 1 itu sendiri. Ya tidak mengapa, tetap sah. Imam At-Tirmidzi berkata, para ulama bersilang pendapat tentang qiyam Ramadan atau salatut tarawih sebagaimana disebutkan tadi. Ya. Nah, berdasarkan dari Umar, Ali dan selainnya bahwa sahabat kebanyakan berpendapat bahwa sholat itu bersama witir berjumlah 20 rakaat. Ini pendapat At-Tsauri dan Imam Ibnu Mubarak termasuk Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i menegaskan apa? Inilah di negeri kami Mekah melaksanakan sholat itu sebanyak 20 rakaat dan sampai sekarang tetap ditunaikan kecuali karena pandemi. Ya, jadi seperti itu. Kalau Ishaq Ibnu Rahuyah kami memilih 41 rakaat. Ini berarti dari Ubay Ibnu Ka'ab. Waduh, ini tambah berat lagi. 41 ya. Nah, tapi di antara berdasarkan hadis, kembali kepada zahir hadis, maka Rasulullah SAW memilih berapa? 11 rakaat. Itu riwayatnya muttafaq alaih. Tapi ini bukan menjadi batasan. Seakan-akan tarawih harus 11. Ada pula riwayat 13 rakaat. Ya. Ada riwayat apa? 13 rakaat. Nah, maka oleh sebab itu ini ya, bahkan Ibnu Abdullah mengatakan kebanyakan athar menunjukkan 13 rakaat. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian disebutkan pula jumlah 11 dan 13 rakaat bukan pembatasan bagi seseorang yang ingin mengerjakan sholat lebih dari jumlah itu. Maka la ba'sa fi, tidak mengapa. Sebagaimana berdasarkan hadis Abdullah Ibnu Umar, dan itu masalahnya karena memang sholat malam itu tidak ada pembatasan khusus. Sholatul lail matna matna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila seorang kalian itu khawatir sudah masuk subuh, sholatlah 1 rakaat. Maka sebagai witir sholat yang telah dikerjakannya. Nah, jadi sekali lagi bahwa jumlah bilangan sholat tarawih itu maka bermacam-macam,
maka boleh 11 rakaat, boleh 13 rakaat. Dan ini pula dikuatkan pendapat Lajnah Daimah sebagaimana diketuai Syekh bin Baz, Majelis Ulama dan fatwanya di Saudi, dan pendapat pula Syekh Ibnu Utsaimin, demikian pula Syekh Muqbil. Yang berbeda hanya Syekh Albani. Kalau Syekh Albani tarawih maka adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Bahkan beliau mendhaifkan yang 23 rakaat. Wallahu a'lam. Itu Syekh Albani saja. Tapi yang lainnya Lajnah Daimah dan praktek yang terjadi di Masjidil Haram maka 23. Kalau itu 20 ke bawah Ramadan, kalau di atas maka bahkan 33 rakaat. Wallahu a'lam. Apakah benar kalau yang lebih baik pada 10 hari terakhir Ramadan sholat witir tidak dilakukan di waktu tarawih, akan tapi dilakukan di qiyamul lail atau tahajud? Kalau posisi yang seperti ini memang kalau merujuk orang yang ketika ingin menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dan dia ingin tetap mendapatkan pahala sholat semalam suntuk, sehingga dia ikut sholat bersama imam rawatib di awal waktu, maka ada 2 cara yang disebutkan. Artinya malam nanti dia bisa ikut sholat lagi. Sebenarnya kalau dalam satu masjid ada 2 sholat malam dan awal udah ada witir, itu dimakruhkan oleh Imam Ahmad. Dan itu dipilih oleh siapa? Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi misalkan ada satu masjid ba'dal isya ada sholat sampai witir, malam ada lagi, itu sebenarnya ada dimakruhkan dari pendapat Imam Ahmad. Maka kalau di 4 masjid di Saudi tadi 20 rakaat dari ba'dal isya, witir enggak, ditunda malam. Nah, kalau itu bagus, afdal. Nah, kalau itu masjid bisa begitu, ahsan. Kadang-kadang repot urusannya. Ya, repot urusannya ya. Nah, jadi seperti itu. Adapun kita, artinya ini tadi di pihak masjid ya, di masjid ya. Tapi adapun itu sudah berjalan untuk kita yang ingin, maka kalau kita ingin tetap sholat juga batal isya, ingin kalau ingin menghilangkan tidak makro, ya kita ambil yang malam. Cuma ya muskilahnya di situ tadi. Ada 2 imam, sholat malam dua-duanya disempurnakan, ada witir. Sementara ada hadis mengatakan apa? Karena pendapat makruh karena la witron fil lailah, enggak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, ini masalahnya. Itu saja yang dijadikan. Nah, adapun kita ya fadl, apa yang antum mampu. Ingin sempurna kalimat motor ya silakan ikut. Cuma kalau ikut dari ba'dal isya, maka caranya gimana? Antum ketika witir bersama imam isya tadi tarawih, maka antum genapkan. Ketika imam salam, antum tambah 1 rakaat sehingga antum sholat genap, sehingga antum nanti witir dengan yang di malam hari. Itu pertama. Atau antum tetap sholat witir dan salam bersama imam, tapi antum tidak witir lagi di malam harinya, tetap 2 rakaat. Itu, tetapi yang pertama itu lebih baik dan lebih afdal kata Syekh Ibnu Utsaimin. Artinya apa? Antum sholat ba'dal isya bersama imam yang biasa sampai witir, tapi antum tambah 1 rakaat, digenapkan ya. Nah, begitu baru antum ikut witir yang malam. Itu yang paling afdal kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau ini disebutkan apa? Witirnya ya tidak dilakukan di waktu tarawih, akan tetapi apa kabar kalau yang lebih baik pada 10 hari terakhir Ramadan sholat witir? Witirnya ini yang kita tanyakan ya. Maka tadi jawabannya seperti itu. Enggak ya, tapi tetap bahwa ya antum tetap supaya sholat bersama imam yang awal, tapi witir antum di malam. Ya karena apa? Antum ingin tetap ya supaya tetap dapat pahala apa tadi? Sholat semalam suntuk. Nah.